Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ferry Santoso, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahid Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 program studi akuntansi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah pengantar akuntansi 2 merupakan lanjutan dari pengantar akuntansi 1 yang membahas konsep, prinsip, dan prosedur akuntansi lanjutan pada setiap elemen laporan keuangan termasuk kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, serta ekuitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan memahami pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian masing-masing elemen laporan keuangan sesuai prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Sebelum memasuki materi pembelajaran, saya akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran yang menjadi dasar pelaksanaan perkuliahan ini. Melalui mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjadi manusia beragama yang memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan moral, norma, dan etika. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Mengimplementasikan konsep, teori, dan aplikasi siklus akuntansi. 4. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan maupun implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan berbagai penugasan kerja di bidang akuntansi. Mata kuliah ini memiliki CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan dan menerapkan konsep dasar pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi elemen laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan dan mencatat transaksi yang berkaitan dengan kas dan setara kas. Ketiga, menerapkan prinsip akuntansi dalam pencatatan piutang dan persediaan. Yang keempat, menerapkan akuntansi aset tetap berdasarkan prinsip perolehan, penyusutan, dan pelepasan. Kelima, menjelaskan dan mencatat transaksi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang keenam, menjelaskan dan mencatat transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemilik. Mata kuliah ini memiliki 14 pertemuan ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan rincian pertemuan sebagai berikut. Penjelasan RPS dan pengantar elemen laporan keuangan, karakteristik dan pelakuan akuntansi elemen laporan keuangan, akuntansi kas dan setara kas, rekonsiliasi bank dan pengendalian internal kas, akuntansi piutang dan kerugian piutang, akuntansi persediaan, metode pencatatan dan penilaian persediaan, review materi dan responsi pra-UTS, ujian tengah semester, akuntansi aset tetap dan harga perolehan, akuntansi kewajiban jangka pendek, akuntansi kewajiban jangka panjang dan perhitungan bunga, akuntansi ekuitas, modal pemilik dan laba ditahan, dividen dan dampaknya terhadap laporan keuangan, review materi dan responsi pra-UAS serta ujian akhir semester. Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem hybrid learning yang mengkombinasikan pembelajaran daring atau tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring melalui Edlink yang terintegrasi dengan sistem administrasi dan akademik atau SIAKAD Universitas Syahid. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, metode pembelajaran yang digunakan meliputi yang pertama, ceramah interaktif untuk penyampaian konsep dan teori akuntansi, diskusi kelompok untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, studi kasus untuk melatih kemampuan analisis dan penerapan konsep akuntansi dalam situasi nyata. Selama perkuliahan, mahasiswa akan mendapatkan berbagai penugasan yang terdiri atas yang pertama, tugas individu berupa analisis kasus, penyelesaian soal dan latihan pencatatan transaksi akuntansi. Yang kedua, tugas kelompok berupa diskusi, presentasi, dan penyelesaian studi kasus terkait elemen-elemen laporan keuangan. Instruksi penugasan akan diberikan dosen melalui Edlink dan mahasiswa akan mengumpulkan tugas dan mengupload via Edlink. Penilaian tugas dilakukan melalui Edlink yang nilai akhirnya dapat diekspor ke SIAKAD. Komponen penilaian, presensi sebesar 10%, tugas individu dan kelompok 50%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Hasil evaluasi akan diumumkan ke mahasiswa secara langsung melalui SIAKAD yang dapat diakses secara langsung oleh mahasiswa. Berikut ini adalah proses pembelajaran pertemuan mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang dilaksanakan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan.
Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 mata kuliah pengantar akuntansi 2. Kita hari ini akan membahas bagian aset yang cukup penting, yaitu persediaan. Sebelum saya mulai, teman-teman ada yang ingat berdasarkan operasionalnya, berdasarkan status usahanya, ada berapa jenis perusahaan? Pasti perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Terima kasih Mbak Asti. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di pengantar akuntansi 1, ada 3 jenis perusahaan: jasa, dagang, manufaktur. Nah, secara spesifik teman-teman, kalau kita bicara persediaan, maka secara spesifik kita bicara di lingkup 2 jenis perusahaan, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Di perusahaan dagang, kita akan mengenal 1 jenis persediaan, yaitu persediaan dagang atau merchandise. Kita sudah banyak belajar merchandise elektronik di mata kuliah akuntansi 1. Lalu di perusahaan manufaktur, kita mengenal ada 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku raw materials dalam proses working process inventory dan dagang jadi atau finish. Nah, hari ini secara spesifik kita akan belajar sistem persediaan. Untuk memudahkan kita memahami, kita akan belajar di perusahaan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, sebelum kita belajar sistem persediaan, saya mau mengingatkan ada 2 sistem persediaan. Sistem pencatatan persediaan. Ketika kita belajar di masyarakat, kita sudah pernah belajar. Ada ini sistem persediaan apa saja? Oke, terima kasih Mbak Felita. Ada 2 sistem persediaan, perpetual dan periode. 2 sistem ini jelas perbedaannya. Kalau kita menggunakan sistem perpetual, maka persediaan kita akan selalu up to date. Karena ketika pembelian dan penjualan, kita akan mencatat penambahan dan pengurangan persediaan. Termasuk hitungan harga pokok penjualan. Tapi kalau kita menggunakan sistem periodik, maka perhitungan inventory, HPP, dan laba kotor dilakukan secara periodik berkala. Biasanya kita lakukan di akhir tahun atau akhir tutup. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana penerapan sistem persediaan periodik di perusahaan dagang. Bagaimana pencatatannya sehingga kita bisa menentukan berapa persediaan akhir, berapa HPP, dan berapa laba. Sampai di sini, apakah ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada, jelas. Kita lanjutkan ke topik berikutnya. Sebelum kita masuk ke teknis perhitungan persediaan, kita perlu ketahui beberapa isu yang kita wajib pahami ketika kita menghitung kuantitas fisik persediaan. Jadi teman-teman, biasanya perhitungan persediaan, kalau kita sebut stok, itu dilakukan pada saat industri sedang tidak beroperasi atau sedang slow. Makanya kita sering dengar beberapa teman kita yang bekerja di bagian akuntansi lembur atau bekerja di weekend untuk melakukan proses stok. Nah, ya, karena apa? Karena perhitungannya akan lebih mudah dan lebih akurat ketika dilakukan ketika perusahaannya tidak beroperasi. Ketika arus masuk dan keluar barang tidak terjadi. Nah, dan biasanya dilakukan pada akhir periode. Akhir periode ini tergantung dari karakteristik perusahaan. Bisa masih barang, bisa quarterly, atau bisa semester tiap bulan atau tahunan. Ya, jadi disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Nah, isu lain yang perlu kita perhatikan ketika teman-teman menghitung persediaan, yaitu mengenai persediaan dalam perjalanan. Karena pada praktiknya nanti persediaan akhir kita itu belum tentu semua yang ada di gudang. Terkadang ada barang-barang
ada persediaan yang belum ada di gudang atau mungkin masih ada di gudang ternyata bukan milik kita, atau barang yang belum sampai di gudang ternyata itu adalah milik kita. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah adanya persediaan dalam perjalanan. Yang perlu diperhatikan adalah barangnya sudah dibeli tapi belum diterima. Jadi Anda sudah menambah stok Anda, tapi barangnya belum ada di gudang Anda. Tapi bisa juga persediaan yang sudah dijual, Anda sudah mengeluarkan dari stok Anda, tapi belum dikirim. Kemungkinan mungkin customer-nya minta untuk dikirim bulan depan atau minggu depan, sehingga barangnya ketika stok terjadi, barangnya masih ada di gudang. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan ketika menghitung kuantitas fisik tersedia. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah mengenai status hukum kepemilikannya. Status hukum kepemilikan ini biasanya terkait dengan syarat penyerahan barang atau syarat pembelian penjualan barang. Ada yang ingat ketika kita belajar di pengantar akuntansi, satu, kita belajar ada dua syarat penyerahan barang yang umumnya dilakukan antara penjual dan pembeli. Oke, masih ingat? Ya, silakan. Ada FOB destination. Oh, FOB destination. Di mana biaya penjualan itu ditanggung oleh pembeli. Oke. Selain Lalu, ada FOB point di mana biaya penjualan ditanggung oleh pembeli. oke. Jadi ada dua, FOB shipping point dan FOB destination. Terima kasih Mas Mirsa. Kita lihat FOB shipping point dan FOB destination yang sudah dijelaskan oleh Mas Mirsa tadi, ya. Jadi kalau FOB shipping point serah terima kepemilikan barang, kan pembeli barang dengan FOB shipping point, walaupun barangnya belum Anda terima di gudang, tapi Anda sudah harus mengakui sebagai tersedia. Jelas? Atau yang kedua, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Mirsa juga dengan baik, yaitu FOB destination. Artinya apa? Barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli di depan gudang pembeli. Artinya, pembeli baru boleh mengakui persediaan tersebut menjadi miliknya ketika sudah ada di gudang. Demikian juga penjual. Penjual boleh mengeluarkan persediaan dari stoknya ketika barangnya sudah diterima oleh pembeli. Apakah ada pertanyaan? Berarti itulah isu-isu yang kita harus pahami, yang kita harus perhatikan ketika kita mau menentukan berapa persediaan akhir kita di akhir tahun saat kita akan tutup. Ya. Isu lain yang perlu kita perhatikan yaitu adanya barang konsinyasi. Ada yang tahu barang konsinyasi itu apa? Apa sih? Barang titipan. Oke, barang titipan. Artinya apa? Kalau barang titipan, betul, barang titipan konsinyasi itu memudahkan kita. Titipan artinya apa? Barang konsinyasi itu barang itu dititipkan kepada kita untuk dijual kembali. Berarti kalau barangnya dititipkan kepada kita, apakah sudah jadi milik kita, Mbak Siti? Belum. Jadi karena barang tersebut belum menjadi milik kita, berarti teman-teman harus perhatikan ketika melakukan stok barang, barang tersebut diidentifikasi ada di gudang, tapi karena statusnya konsinyasi jangan diakui sebagai persediaan. Perhitungan persediaan menurut IFRS International Financial Reporting Standard ada 3 sistem costing yang diperbolehkan oleh IFRS. Yang pertama yaitu identifikasi khusus. Yang kedua FIFO, first in, first out. Atau kalau kita terjemahkan berarti apa? Pertama kali masuk, pertama kali keluar. Dan yang ketiga yang diizinkan yaitu average atau rata-rata. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ternyata LIFO, last in first out, itu adalah metode yang tidak dianjurkan, tidak direkomendasikan oleh IFRS. Nanti kita akan pahami, pelajari mengapa IFRS tidak menganjurkan menggunakan metode ini. Ya. Sebelum kita identifikasi itu, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu identifikasi khusus.
metode identifikasi khusus itu proses posting yang memperhatikan kondisi fisik real barangnya. Jadi kita ambil contoh, ambil kasus ya. Anda bekerja di sebuah perusahaan, kita ambil contoh Wavits TV Company. Kebetulan usahanya adalah jual TV, ya. Di salah satu kasus untuk persediaan TV 50 inch, dia punya 3 pembelian. Yang pertama, dia beli TV-nya sama ya, 50 inch. Yang pertama, dia beli TV 50 inch dengan harga 700. Yang kedua, dia beli TV dengan harga 750. Dan yang ketiga, dia beli TV dengan harga 800. Kecenderungannya adalah dari pembelian ke pembelian yang lain, harganya naik, gitu ya. Artinya ada inflasi, ada harga barang yang naik. Nah, kalau kita menggunakan identifikasi khusus, bagaimana cara kita menentukan persediaannya? Nah, karena namanya identifikasi khusus, berarti di setiap persediaan ini oleh Wavits diberikan identifikasi khusus. Misalnya TV yang dibeli harga 700 dia kasih kode A, yang dibeli 750 dikasih kode B, dan berikutnya yang 800 dikasih kode C. Nah, nanti ketika dia jual, berarti sudah jelas identifikasinya. Oh, ternyata yang terjual A dan C misalnya. Berarti yang tersisa berapa? Yang mana? Yang B. Gitu ya. Jadi identifikasi khusus itu memberikan identifikasi khusus ke stoknya. Ini bisa lebih mudah kalau diterapkan di barang-barang yang memang punya identifikasi khusus. Contohnya, kita jual mobil second. Kalau mobil kan jelas ya, identifikasinya apa? Merek, paling kalau merek masih bisa ada mobil Innova. Kalau ada 3 tahunnya sama, kan merek nggak bisa dijadi identifikasi sama-sama Toyota. Yang paling bisa dibuat identifikasi apa? Nomor polisi, itu jelas kan? Nomor polisi setiap mobil tidak mungkin sama kan? Nah, berarti kalau jual, plat nomor yang ini ya pasti kita tahu ini yang dulu belinya berapa, gitu kan ya? Nah, jadi metode identifikasi khusus itu bisa dijalankan di persediaan-persediaan yang punya karakteristik identifikasinya khusus. Tapi bayangkan saja, kalau teman-teman jualnya kita perusahaan toko bangunan gitu ya, jual paku. Kalau kita menggunakan identifikasi khusus, apakah kita memberikan identifikasi satu-satu ke paku kita? Rasanya tidak mungkin, gitu ya. Karena nggak mungkin paku A kita berikan identifikasi 1, 2, sampai 1 juta gitu ya. Nggak mungkin, gitu ya. Karena itu, identifikasi khusus ini hanya relevan diterapkan untuk barang-barang karakteristik khusus tadi. Tapi kalau barang-barang lain bagaimana? Barang-barang lain kita bisa diberikan alternatif dengan menggunakan metode yang lain, yaitu tipu atau rata. Ya, seperti tadi yang sudah kita pelajari, kalau 2 metode ini kita tidak perlu lagi memberikan label khusus. Bisa jadi barang yang pertama masuk, pertama keluar itu bukan fisiknya. Bisa jadi barangnya terakhir masuk tapi dijual dulu, nggak apa-apa, fisiknya nggak apa-apa, asal bukan barang yang cepat rusak ya. Tapi perhitungan kosnya yang menggunakan FIFO. Jadi yang dimaksud di metode FIFO maupun rata-rata yang dimaksud bukan fisik barangnya, tapi perhitungan biaya, perhitungan kos. Nah, untuk memudahkan teman-teman memahami metode ini, saya tidak akan menjelaskan, tapi saya akan memberikan arahan kepada teman-teman. Kita akan lihat satu kasus di sebuah perusahaan. Kita akan coba mengerjakan bagaimana perhitungan persediaan dengan metode FIFO maupun rata-rata. Oke, kita simak bersama. Kita punya data persediaan AC air conditioner yang dimiliki oleh Links Electronics Astro. Kita pahami bersama. Anda diberikan data persediaan awal
pembelian, penjualan, pembelian. Katanya masih acak. Ini adalah data selama 1 tahun. Jadi list untuk persediaan aset tersebut dia beli persediaan awal, beli jual. Nah sekarang kita diminta menghitung 3 hal: persediaan akhir, HPP, dan laba kotor dengan menggunakan sistem periode. Langkah pertama yang harus kita lakukan, karena tadi sistem periode itu adalah perhitungannya dilakukan akhir bulan, jadi setelah terlaksana baru kita lakukan perhitungannya. Kita identifikasi dulu barang tersedia untuk dijual. Cost of goods available for sale. Ada yang masih ingat rumusnya apa? Ya, Stephen? Persediaan awal ditambah persediaan awal ditambah pembelian. Oke, hati-hati, ini bukan HPP. Berarti persediaan awal ditambah pembelian. Kita hitung. Langkah pertama, hitung dulu barang yang tersedia untuk dijual, baik unitnya maupun kosnya. Ada yang mau coba maju ke depan untuk mengerjakan? Oh ya, silakan. Mas Stephen. Berarti kita hitung berapa barang tersedia untuk dijual. Berarti ini inventory atau persediaan awal. Berarti 10 A100. Satunya 100 ya. Berarti totalnya berapa? 1000. Itu sudah ada di soal. Nah, berikutnya gabungan dengan pembelian. Tanggal 15 April. Berarti 20 N-nya 110. Ya. 2.200. Oke, berikutnya tanggal 24. Kita kumpulkan dengan pembelian ya. 24 Agustus 30 harganya 120. 3.600. Oke. Dan yang terakhir 27 November 40 nya 130. Berarti 5.200. Oke, setelah itu tadi kita hitung barang tersedia untuk dijual ya. Berarti kita jumlahkan unit dan kosnya. Berarti kita punya berapa? 100 unit. Berarti ada punya barang tersedia untuk dijual 100 unit. Bisa dibantu tepat 12.000. 12.000. Oke, 12.000. Terima kasih. Oke. Sampai di sini Steven paham ya? Berarti Anda punya 100 unit, belum ditambahkan unit supaya Anda paham itu unitnya dengan total cost 12.000. Nah, karena kita mau menghitung persediaan akhir, maka kita hitung berapa penjualan kita. Tapi nggak usah nama penjualannya ya Mas, cukup unitnya aja, penjualan unitnya aja. Penjualan berarti 20 terus ada nanti penjualan tanggal 31 35 ya, berarti total penjualan kita berapa? 55 unit. Berarti kalau Anda punya persediaan 100 unit dijual 55, berarti persediaan akhirnya berapa? 45. Terus sekarang Mas, persediaan akhir 45 unit. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih Mas Tiban. Kita akan kembali ke tempat. Nah, berikutnya baru kita masuk ke metode kita yang pertama, yaitu FIFO, first in, first out. Ada yang mau coba? Oke, Mas Taufik silakan. Nah, karena namanya first in, first out, berarti tadi apa? Pertama masuk, pertama keluar. Berarti persediaan yang terjual adalah yang awal, gitu ya? Berarti kalau kita mau menghitung persediaan akhir, berarti hitungnya dari yang mana? Dari yang paling terakhir. Berarti persediaan akhir kita, silakan Mas terus dulu FIFO. Berarti persediaan akhir kita, ya, kita masuk ke kosnya langsung. Berarti persediaan akhir sama dengan 45, berarti yang mana dulu Mas?
Jadi berarti yang 40 yang selesai ya. 40 yang 130, nah 130. Terus yang ya, berarti yang 5 kan 5 kan? Berarti 5 yang harganya 100. Bisa dibantu teman-teman ya? 5.200 dan 600. Jadi persediaan akhir kita totalnya 45 unit dengan total cost-nya 5.800. Terima kasih Mas Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke. Berikutnya yaitu metode rata-rata. Kalau metode rata-rata namanya saja rata-rata. Berarti kita nanti akan merata-ratakan total unitnya. Berarti kalau kita menggunakan metode rata-rata, berarti kita hitung cost rata-rata per unit. Berarti cost per unitnya kita sama. Kita gunakan data cost of goods available for sale. Berarti Anda punya 100 unit barang dengan total cost 12.000. Berarti satu unitnya rata-ratanya berapa? Ya, berarti tinggal 12.000 dibagi 100. Berarti berapa persediaan akhir kita? Kalau kita punya persediaan akhir 45 unit, akhir berapa? Oh, Pak Lema silakan. Berarti kalau kita punya persediaan akhir 45 unit, berarti berapa persen akhir kita? Nanti pasukan unitnya berarti 1.200 ya, 120 ya. Berarti 120 dikali 45. Bisa dibantu berapa? 5.400. 5.400. Terima kasih Mbak Lema. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar metode costing FIFO average. Berikutnya, silakan teman-teman bentuk kelompok, satu kelompok 2 orang. Anda silakan melanjutkan perhitungan HPP atau penjualan dan laba kotor. Lalu Anda buat perbandingan tiap metode tersebut. Perbedaan tiap metode dari FIFO dan average, bagaimana perbedaannya? Lakukan analisis, mana metode yang menghasilkan persediaan lebih besar atau lebih kecil, HPP lebih besar atau lebih kecil, dan laba kotor lebih besar atau lebih kecil. Lalu berikan kesimpulan dari analisis Anda. Jelas sudah sini? Tugasnya nanti silakan dikumpulkan melalui adlink. Nanti dengan keterlambatan pengumpulan minggu depan sebelum perkuliahan kita mulai. Kalau sudah cukup jelas, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran sebagai dosen prodi akuntansi Universitas Said. Saya Ferry Santoso pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.